Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la ilaha illallah, bismillah, masyaallah, bismillah, masyaallah, makanan ni'matul hamdulillah, bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa zidna ilma wa warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika wa sallim wa ilman malaa'ikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhirna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salamati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rasuluna wa rasuluna ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Rasulullah karangan Syekh Muhammad Syakir di Adab Islami Asyar, pelajaran ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-Dars Islamin Asyar, pelajaran ke-18. Fi fadilatil amali wal kasbi ma'at tawakkuli waz zuhdi. Mengenai bahasan keutamaan amal, keutamaan bekerja, wal kasbi, dan memperoleh penghasilan, ma'at tawakkuli waz zuhdi, disertai dengan tawakal serta zuhud. Ya bunayya ta'allamil ilma litahmala bihi fi nafsika. Wahai anakku sayang, pelajarilah ilmu untuk engkau amalkan bihi, dengan ilmu itu, fi nafsika, pada diri engkau. Jadi itu yang pertama. Ketika kita belajar ilmu, maka niatkan pada diri kita, kita belajar ilmu itu untuk kita amalkan bagi diri kita sendiri. Misalnya kita seorang belajar ilmu taharah supaya kita benar wudunya, belajar ahkam sholat, hukum seputar sholat agar benar sholat kita, belajar ahkam siyam, hukum puasa agar diterima puasa kita, belajar hukum tentang fikul muamalat, fikih muamalat agar benar muamalah kita, dan seterusnya. Jadi yang pertama, niatkan ilmu untuk kita amalkan. Makanya motto kita al-ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Sesedikit apapun ilmu kita, amalkan yang sedikit. Masalah banyak sedikitnya ilmu, dengan perjalanan waktu, asal kita terus belajar, insya Allah banyak belajar. Tapi yang terpenting, sedikit belajar, amalkan. Sedikit belajar, amalkan. Begitu seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, walitu alimahu linnas, dan agar engkau bisa mengajari dengan ilmu itu kepada manusia. Niat yang kedua. Yang pertama untuk diri kita, yang kedua agar kita bisa mengajar, menyebarkan ilmu kepada sesama manusia. Wa tahmilahum 'alal amali bihi, dan membimbing mereka untuk beramal dengan ilmu yang kau ajarkan. Jadi sama untuk diri kita, al-ilmu lil amal. Ketika kita ajarkan ke murid kita, ke tetangga kita, ke istri dan anak-anak kita, kepada jamaah kita, muhibbin kita, itu pun juga untuk diamalkan.
Itu yang utama dari menuntut ilmu. Ujar guru Ustaz. Adapun dapat bisyarat berupa amplop ketika kita mengisi ceramah, ketika kita mengajarkan ilmu, itu bonus. Itu bonus saja dari Allah Ta'ala. Yang utama tadi niatkan belajar itu untuk kita amalkan di diri kita, dan yang kedua kita ajarkan ke orang lain agar orang lain itu pun beramal dengan ilmu yang kita ajarkan. Jelas itu. Karenanya pagi tadi Ustaz baca kitab judulnya Al-Asalib An-Nabawiyah fi Tarbiyah. Itu disebutkan mengutip qaulnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga ulama-ulama yang lain. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan awalul ilmi, awal dari ilmu itu adalah istima'. Apa istima'? Menyimak. Kalau sami'ah itu mendengar. Sami'ah yasma'u, sama'an. Kalau istama'a yastami'u, istima'an itu menyimak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada penambahan satu huruf atau dua huruf itu punya makna sendiri. Sami'ah mendengar. Kalau istama'a menyimak. Apa beda sami'ah mendengar? Mendengar sambil lalu tanpa disertai paham. Itu sami'ah. Sami'a yasma'u sam. Tapi kalau istama'a yastami'u istima'an itu mendengar dengan disertai perenungan. Apakah dia dengan sukun? Kata pengarang kitab diam, jadi dua nih diam, menyimak. Sukun disertai dengan istima'. Ataukah dengan melakukan hal yang lain, setiawan sambil kipas-kipas. Tapi dia tetap paham apa yang disampaikan guru, itu sudah istima'. Kadang-kadang ada orang diam, ya, tapi belum tentu istima'. Jadi gurunya menyampaikan ilmu, dia diam, tenang. Tapi belum tentu istima', belum tentu menyimak. Ternyata pikirannya ke lain, melamun. Jadi awal ilmi al-istima'. Adalah diawali dengan menyimak. Yang kedua summa sukut, kemudian diam. Maka diam ini penting. Diam ini penting. Sampai Nabi ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, sebelum beliau menyampaikan pesan-pesan penting kepada sahabatnya, beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk diam. Ketika haji wada itu kan jumlah sahabat puluhan ribu. Nabi menyampaikan, disuruh Nabi dia, baru beliau menyampaikan pesan. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, berdasarkan hadis ini, berdasarkan riwayat ini, mestilah seorang murid, seorang santri itu bersikap diam, tenang ketika gurunya menyampaikan ilmu. Nah, mohon dimaklum kalau Ustaz menegur, kalau ada yang lempar-lempar pulpen. Ada yang sambil gambar-gambar, ada yang sambil main buku, tangan datar gitu. Karena di antara adab kita ambil itu adalah ketika guru mengajar kita syukur atau insaf. Nah, baru yang ketiga setelah insaf tadi atau sukut, yang ketiga summal hifdzu, kemudian ilmu itu dihafalkan. Untuk tiap Selasa sore itu kan baca Nazam Aqidatul Allah. Kenapa diulang-ulang? Jadi itu terus diulang selama 3 tahun mudah-mudahan. Diulang terus sampai 6 tahun, kalau antum 6 tahun. Mudah-mudahan dengan begitu seperti yang antum baca Yasin, surah Yasin. Tidak sengaja menghafal, tapi karena diulang tanpa terasa akhirnya itu namanya manhaj tikrar, metode pengulangan. Berapa tadi sudah? Istima', kemudian yang kedua al-insat atau as-sukut, yang ketiga al-hifdzu, summa al-amalu, kemudian ilmu itu diamalkan.
Kemudian yang terakhir yang kelima tsumma nasyru, kemudian disebarkan, didakwah. Kata Imam Sufyan as-Tsauri. Jadi memang ilmu itu diamalkan dan didakwah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kalau belajar Quran itu niatnya dua, untuk satu belajar supaya antum bisa membaca Al-Quran, yang kedua niatkan supaya bisa mengajar Al-Quran. Nanti ada hadis juga tentang waris dalam kitab Al-Mawaris karangan Syekh Ali As-Sabuni. Beliau mengutip sebuah hadis. Nabi juga mengatakan yang demikian, ta'allamul faraid, pelajari ilmu faraid, tsumma 'allimu, kemudian ajarkan. Jadi kalau antum mau paham ilmu faraid, ilmu waris, belajarlah untuk antum pahami sendiri dan belajarlah dengan niat antum ajar. Jadi ilmu apa saja ketika antum belajar, niatkan pelajari untuk diri antum, sekaligus pelajari untuk kita niatkan diajarkan kepada orang lain. Nah, nanti insya Allah tahun depan di MDM ini, di masjid kita itu kita akan adakan TPA. Apa TPA itu? Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi anak-anak sekitar pondok itu nanti kita undang untuk belajar qiraatul Quran. Siapa yang mengajar santri? Nanti kita jadwalkan khusus pergantian. Itu khidmat kita kepada masyarakat. Siap ya? Ya. Siap ya? Monggo nanti mengajar. Kita jadwalkan, itu bagian dari khidmat kita. Karena al-ilmu lil amal. Setelah diamalkan, kemudian tidak diamalkan. Baik, kita lanjutkan. Wa ta'allamil ilma li tuhsina bi ilmika tadbira hayatika wa tariqa ma'ashika wa ma'adika. Wa ta'allamil ilma, dan pelajarilah ilmu. Untuk apa? Li tuhsina bi ilmika, agar engkau memperbaiki, mengihsankan dengan ilmu engkau tadbira hayatika, pengaturan kehidupanmu, wa tariqa ma'ashika, dan jalan hidupmu di dunia, wa ma'adika, dan akhiratmu atau tempat kembali. Ma'adik itu artinya ma'ad, tempat kembali, ini akhirat. Jadi ada, kalau tidak salah yang mengatakan ini adalah, kalau tidak Buya Hamka, Muhammad Nasir. Beliau mengatakan begini, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Berarti dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Kita belajar imla, itu kan seni menulis, supaya bagus tulisan, jadi indah tulisan Quran. Tapi kita juga harus punya ilmu, hanya belajar kita IPA, matematika, supaya apa? Supaya menjadi mudah. Matematika itu mengajar kepada kita bahwa tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak ada penyelesaiannya. Betul tidak? Matematika itu kan ilmu yang selalu diisi dengan soal, tentang latihan segala macam. Tapi tidaklah semua soal di matematika itu kecuali ada jawabannya bagi yang mampu. Meskipun ada problem-problem khusus dalam matematika atau sains itu yang puluhan bahkan ratusan tahun baru terpecahkan ada. Tapi itu yang sangat sulit. Insya Allah yang akan pelajari di sini matematikanya mudah, sedalam kadar yang mudah, belum yang terlampau sulit. Karena kita nggak belajar tentang integral, diferensial, bilangan kompleks dan seterusnya. Itu belum levelnya. Fama ta'allamta liyakuna al-ilmu ghullan fi unuqika. Nah, itu yang harus renungkan. Ini ilmu penting, ilmu berharga. Ini nasihat penting dari Syekh Muhammad Syakir. Fama ta'allamta litakuna al-ilmu ghullan fi unuqika. Maka tidaklah ta'allamta, apa yang engkau pelajari,
liyakunal ilmu, agar ilmu itu menjadi bulan belenggu fi unuqika, di leher engkau. Wala qaidan fi rijlika, bukan pula menjadi qaid, ya, jerat rantai yang menjerat kakimu. Wa yamna'uka sa'ya, dan mencegah engkau, menghalangi engkau dari berusaha. Wa yaqulu bainaka wa baina asbabi ma'ashika, yang itu kemudian menghalangi antara engkau dan sebab-sebab diraihnya kebahagiaan hidup engkau. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Ilmu itu bukan untuk mempersulit hidup kita. Malah seharusnya dengan ilmu itu membuat mudah hidup kita. Yalah. Antum tahu hukum pacaran, boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu ilmu. Apakah itu lalu menghalangi engkau dari memperoleh jodoh? Jawab. Apakah menghalangi engkau dari memperoleh jodoh? Tidak. Karena jodoh itu sudah Allah tetapkan. Antum belajar tentang hukum halal haram. Riba itu haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram, tijarah itu boleh, tijarah perdagangan itu boleh. Apakah kalau antum belajar ini yang dilarang, ini yang boleh, ini tidak boleh, itu menyebabkan terhalangnya rezeki antum? Tidak. Tidak. Karena rezeki itu sudah ditakar. Dia tidak akan pernah rezeki itu sudah ditakar. Dia tidak akan Kalau memang catatannya antum untuk kaya, sugih, setaat apapun, sehati-hati antum dengan harta yang antum peroleh, tetap sugih. Mendasar catatannya miskin, biar juntan sana, juntan sini, harta waris diambil dari orang, kadang-kadang berbagi yang lain. Dasar catatannya miskin, tetapnya miskin. Mungkin sugih tomat hari terguling miskin. Yalah. Karena rezeki itu sudah ditakar. Maka jangan ada beban ketika kita paham ini terlarang, ini tidak boleh, ini makruh misalnya. Jangan itu menjadi beban bagi kita. Karena itu semua tidak menghalangi kita untuk apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada ilmunya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Faman arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang pengen dunia maka dia harus tahu ilmunya. Di pagi kita MOU dengan Hafiz Syarbaini untuk membuat sistem digitalisasi MDM. Jadi ke depan orang tua antum transfer dana, uang saku antum langsung nanti jadi pulsa. Di pulsa itu nanti tersimpan data antum. Nanti ketika antum beli ke kantin, tinggal di scan barcode-nya, langsung berkurang sendiri. Ya. Pakai apa itu? Ada ilmunya. Ilmu coding, programming. Dengan begitu menjadi mudah urusan. Jual beli menjadi mudah karena tercatat. Guru yang mengajar langsung bisa ngisi presensi, hari mengajar sekian JP, maka gajinya bulan menjadi sekian. Jadi mudah. Jadi faman arada dunya fa alaihi bil, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil. Siapa yang ingin mengharapkan kehidupan akhirat yang bahagia, maka hendaklah dia belajar ini. Wa man arada huma fa alaihi bil. Siapa yang mau dapat dunia akhirat, dia juga mesti belajar ilmu. Antum kalau ke Mekah Madinah, subuhnya itu nggak berkunut. Kita nggak usah jauh di Mekah Madinah, di Banjar, di Masjid Muhammadiyah, subuhnya tidak berkunut. Apakah kita masih bisa berkunut? Hah? Imamnya itu nggak berkunut. Apakah kita masih bisa berkunut? Bagi antum yang memahami kunut itu hukumnya sunnah, apakah masih bisa berkunut? Bisa. Antum bilang tidak bisa, itu karena belum ada ilmu. Tapi Ustaz kasih tahu ilmu. Mau tahu ilmunya? No?
Kalau di Makkah Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu imamnya patah. Jadi setelah rukuk kan tidak di rakaat kedua selesai. Itu lama berdiri imamnya. Karena lama kita sempat doa biasa. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman sampai sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waghfir warham wa anta khairur rahimin. Di Masjid Nabawi. Tapi kalau di Masjid Haram waktunya singkat. Di Banjarmasin waktunya singkat. Masih bisa berkunut tidak? Bisa tidak? Bisa. Gimana? Dalam kitab Muraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani sebutkan kunut itu semisal ya, sekedar kita memuji Allah, ada sana di sana. Yang kedua kita memohon kepada Allah, dan yang ketiga ada sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun tangan tidak mengangkat, waktunya singkat, kita bisa begini, ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin sana, ujian kepada Allah. Sudah masuk yang pertama. Yang kedua, irhamna, kasihi kami. Sudah masuk yang kedua, yakni doa. Setelah itu sallallahu alaihi wasallam, misalkan yang singkat. Allahu Akbar. Jadi kita tetap bisa kunut meskipun imamnya tidak jelas ini. Kenapa bisa berkunut? Karena ada ilmu. Jelas ya? MDM ini ternyata Muhammadiyah. Apa buktinya? Sholat idnya hari Jumat. Itu menjawab. Kalau orang punya ilmu, jawabannya gampang. Apa jawabannya? Kalau kami Muhammadiyah, malam Jumat itu kami masih tarawih. Muhammadiyah malam Jumat tidak tarawihan. Kita masih tarawih. Kalau begitu Muhammadiyah apa bukan? Bukan. Kalau kami Muhammadiyah, jauh hari sudah kami pasang spanduk ikuti sholat id sama Guru Wahyudin Yusuf hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 7.30 WITA. Kenyataannya kita nggak ada pasang spanduk. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan kapan masuknya satu Syawal, karena tergantung kepada ruh. Sementara Muhammadiyah bisa menentukan karena patokannya di MDM ternyata bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya apa? Hari rayanya hari Jumat. Nanti dulu. Ternyata pendapat MDM itu pendapat jumhur ulama. Yakni 3 imam selain Imam Syafi'i, yakni pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Rujukannya apa? Kitab apa? Kitab Fiqhul Islam, Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah, karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, juz 1 halaman 500, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. 3 imam yang saya sebut tadi, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Syafi'i itu sama pendapatnya dengan 3 imam tadi. Cuman yang beda itu Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi 4 imam itu sepakat kalau terlihat bulan di satu tempat, maka itu berlaku bagi seluruh wilayah. Berarti berani mengatakan Imam Syafi'i bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berani mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berarti kalau begitu MDM ini manhajnya masih manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa aja begitu. Kalau kita punya ilmu. Maka itulah pentingnya punya ilmu. Bukan untuk mempersulit diri kita, tapi untuk mempermudah. Ketika memberikan penjelasan, memberikan jawaban. Paham tuh? Ya bunayya, al-alimu awla ayyakuna qudwatan lin-nasi fi iktisabil mali min wujuhil hilli linfaqihi fi wujuhil birri. Wahai anakku, al-alim, orang yang berilmu, awla, itu adalah orang yang utama, ayyakuna qudwatan, untuk dijadikan teladan, linnas, bagi manusia, fi iktisabil mal, ketika dia
mencari harta. Min wujuhil hilli, dari sisi yang halal. Jadi karena orang alim itu orang yang takutnya kepada Allah. Orang alim itu yang man amila bi ilmihi, kata Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Insyaallah tahun depan belajar kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi kata Imam An-Nawawi, al-alimu man alima bi ilmihi. Man alima bi ilmihi. Orang yang beramal dengan ilmunya itulah orang alim. Bukan orang alim itu orang yang bisa mengakal-akali hukum dengan ilmunya. Yang alimnya lalu hukum diakal-akali. Pas masuk haul bayar zakat, nisabnya masuk, haulnya masuk. Akhirnya hartanya dihadiahkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada sana. Nanti pas lewat haulnya dibolehkan kayaknya. Udah lewat haulnya, akhirnya supaya menghindari zakat. Itu orang alim tapi mengakal-akali Ini ada kemarin Idul Fitri, kira ada satu pondok pesantren sholat Id di sop paling depan perempuan. Tahu tuh? Tahu ya? Kemudian sudah nggak ada COVID, renggang-renggang. Akhir musim COVID masih mampu. Tapi ini sudah nggak COVID, renggang-renggang. Begitu dimintai jawaban, dia mengatakan dia itu mazhab saya, ikut mazhabnya Soekarno. Mazhabnya Soekarno. Soekarno itu siapa? Apakah Soekarno imam mazhabku? Soekarno itu presiden RI yang pertama. Apakah beliau seperti Imam Syafi'i? Tidak. Apakah beliau seperti Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak. Berarti nggak pantas dijadikan rujukan dalam hal ini. Itu orang pintar keblinger, kata orang Jawa. Orang pintar keblinger. Pintar tapi untuk mengakal-akali hukum. Orang alim yang sesungguhnya alim tadi man amila bi ilmihi, orang yang beramal dengan ilmu. Maka orang yang seperti ini aula itu lebih utamaan ayyakuna qudwatan, untuk dijadikan teladan bagi manusia dalam hal memperoleh harta min wujuhil hilli, dari sisi yang halal. Karena orang alim yang beramal dengan ilmunya itu orang yang takut kepada Allah, maka dia hati-hati dengan hartanya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Ustaz alim, bukan ya, tapi ini sebagai contoh supaya tidak jauh-jauh kasih contoh. Ustaz kan ngajar di sekolah SMP. Itu biasanya sebelum Ramadan dapat bingkisan. Sembako. Nanti jelang Idul Fitri dapat lagi bingkisan. Nanti itu ada acara bukber buka puasa bersama. Tahun ini undangan bukbernya di rumah makan Sarabanyaman. Puasa ya Pak? Puasa? Jangan titik liar. Sarabanyaman itu warungnya di atas tongkang kapal. Di Sungai Martapura, di Sungai Boyong-Boyong. Cabangnya yang saya tahu ada di Gambut, itu pusatnya di Banjarmasin. Kemudian di Kandangan ada juga. Di Kandangan sebelah kiri ada Sarabanyaman cabang Gambut. Nah, tapi saya itu saat diundang ragu-ragu. Gratis tuh berarti. Uangnya halal juga. Kenapa? Karena ternyata uang yang digunakan itu untuk dari uang koperasi sekolah. Padahal koperasi kalau itu tidak sesuai syariah, maka itu menjadi koperasi yang batil. Entah itu akad pendiriannya ataukah transaksi yang terjadi di dalam. Kalau akadnya batil berarti hartanya kata haram. Maka kita harus hati. Nah, pas turunan sekolah kita tanya pengelola koperasi, gimana bu koperasi kita itu sumber pemasukannya gimana, akad-akadnya gimana, sistem bagi keuntungan kita. Lalu keluarlah tulisan judulnya apa? Koperasi dan bagaimana cara mensyariatkan oleh share di grup sekolah supaya yang di sekolah itu tahu itu
dakwah bil kitabah dengan tulis. Selain dengan lisan, tadi dengan lisan sudah saya sampaikan. Beberapa tahun yang lalu juga pengurus koperasi itu mengundang Ustadz untuk mengkonversi koperasinya kalau ada akad yang tidak syar'i. Jadi guru-guru yang menjadi pengurus koperasi hadir, Ustadz menyampaikan koperasi itu cara pendiriannya begitu, akad syariatnya begitu. Yang kedua, transaksinya itu begitu supaya tidak terkena riba. Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Nah, cuma ada satu yang Ustadz ragu kemarin. Apakah pengurus koperasi itu mendapatkan bagi hasil tidak hanya dari persentase modal, tapi juga dari istilahnya persentase insentif laba yang disebabkan anggota koperasi itu membeli barang atau pinjam uang. Kalau dia pinjam uang lebih banyak maka dapat bagian lebih banyak. Kalau dia beli barang lebih banyak maka dia dapat bagian hasil lebih banyak. Nah kalau itu ada berarti akadnya apa? Jadi itu contoh. Contoh bahwa soal harta itu kita harus hati-hati. Siapa yang bisa hati-hati? Siapa yang bisa bersikap warak yang seperti itu? Orang yang alim, orang yang punya nurul ilmi, cahaya ilmu. Kalau orang itu kadap hatinya, gelap hatinya, rancang berarti. Salah. Rujuk terus, tabrak terus, karena dia tidak tahu ilmu. Maka disitulah pentingnya ilmu. Maka Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali, kalau ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, dia itu dapat satu dosa kemaksiatan. Ya ini orang alim yang tidak beramal dengan ilmu. Kalau ada orang itu jahil dan sekaligus dia tidak mengamalkan karena dia tidak tahu ilmunya, maka dia dosanya dua. Yang benar itu gimana? Orang yang alim sekaligus mengamalkan ilmu. Maka jangan sampai kita itu jadi orang yang jahil. Karena kalau orang yang jahil itu tadi ranjak berat. Paham? Nanti itu bahasanya itu ada dalam kitab Al-Inarah fi Fikratil Mukhtar. Kitab yang dikarang oleh Ustaz bersama Ustaz Abdul Hafiz dan Ustaz Muhammad Taufik. Nah nanti yang antum yang nanti mau mengkaji kitab itu silahkan nanti di tahun kedua. Ada yang nanti wajib hukumnya, ada yang sunnah hukumnya. Nanti kita bagi di tahun kedua. Ada yang wajib. Bahkan di antara antum kalau perlu ada yang bisa mempelajari kitab itu lalu bisa mengajarkan ke adik-adik angkatan kedua. Di kitabnya Al-Inarah fi Fikratil Mukhtar. Baik. Infaqihi fi wujuhil bir. Lalu dia menginfakannya di tempat, di arah yang benar. Jadi soal harta itu kan yang ditanya dua, dari mana dia memperolehnya dan kemana dia membelanjakan. Orang yang tahu bagaimana cara memperoleh harta belum tentu dia benar dalam hal membelanjakannya. Infak, ya, infak itu apa sih? Harta yang dia keluarkan, baik itu di jalan Allah ataupun di jalan selain jalan Allah. Makanya orang yang tabdzir, orang yang mubazir itu juga disebut berinfak. Siapa itu? Apa itu tabdzir? Orang ini disebut mubazir, yakni al-infaqul mal fi maksiatillah. Jadi mengeluarkan harta, membelanjakan harta dalam bermaksiat kepada Allah, itu disebut infak juga. Tabdzir huwa al-infaqul mal fi maksiatillah, membelanjakan harta dalam hal bermaksiat kepada Allah. Jadi bisa orang itu menginfakkan hartanya di jalan yang haram. Contohnya tabdzir. Apa itu tabdzir? Gak mesti harus besar angkanya, meskipun kecil tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Beli togel, togel gelap, judi. Atau kalau sekarang lagi tren itu boneka, apa namanya? Yang di warung-warung dulu di Utama, namanya apa? Boneka? Boneka japit, itu judi. Antum bayar 5.000, judi. Kenapa kok judi? Antum mengeluarkan nasib nisbah, yakni uang 5.000, lalu dapat bonekanya pasti apa tidak? Tidak. Untung-untungan. Kalau antum terampil menjapit dapat bonekanya.
Kalau antum gagal menjepit, nggak dapat. Nah, itu untung-untungan. Ada yang nisbah yang kita tunaikan, lalu ada unsur untung-untungan antara dapat atau tidak. Itu hati-hati. Hatta andai antum membayar zakat pun, zakat itu sesuai syariat tidak? Sesuai syariat tidak? Sesuai. Tapi ternyata membayarkan zakatnya tidak pada tempat yang benar, itu juga keliru. Saya sudah ceritakan ya, ada banyak orang yang mau infak ke MDM, tapi harta zakat untuk pembangunan kita tolak. Kenapa? Karena fisabilillah pada surat At-Taubah ayat 60 itu bukan untuk pembangunan masjid, tapi untuk al-ghazi fisabilillah, orang yang berjihad di jalan, orang yang berperang di jalan, untuk persenjataan, infrastruktur perang, itu boleh. Tapi kalau bangun masjid tidak boleh. Nah, akhirnya gimana? Kita terima tetap harta zakatnya, tapi kita bagikan. Terus membagikannya ke siapa? Kita harus paham siapa itu fuqara, siapa itu masakin, siapa itu wal mu'allafati qulubuhum. Kita harus tahu siapa itu wal amilina 'alaiha. Ayatnya kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakina. Terus wal amilina 'alaiha. Terus wal mu'allafati qulubuhum. Kasusnya. Mu'allaf itu siapa? Kalau dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i, mu'allaf itu adalah mu'allaf atau tadi amil. Amil itu siapa? Orang yang diangkat oleh sultan, penguasa, imam untuk mengumpulkan harta zakat dan mendistribusikannya. Terus-menerus diangkat oleh sultan, bukan diangkat oleh ketua takmir masjid. Jadi kalau diangkat oleh takmir masjid, dia bukan amil. Kalau dia bukan amil, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Kalau antum tidak tahu ilmunya, bisa terbagi ke situ, terkasih ke situ. Akhirnya apa? Menginfakkan di jalan yang paham atau? Paham? Ustaz, kok kami nggak dapat zakat mal? Santri. Kami lihat, kami pilih dulu. Di antara antum siapa yang berhak? Nah, tapi tidak kami berikan ke antum, tapi kami berikan kepada orang tua antum. Ada kemarin yang kita transfer itu, ada yang kita kasih langsung dari di antara antum. Lumayan ada yang 500 ribu. Lumayan. Kenapa kok nggak ke antum? Karena antum itu masih dalam tanggung jawab nafkah orang tua antum atau wali. Maka yang kami berikan zakat itu adalah wali, bukan ke antum. Nah itu ada kemasan juga. Nah itu ya. Nah itu harus tahu ilmunya. Kalau kadang anjak berait, asal bahkan tidak bisa membedakan mana yang kategori fakir, mana yang kategori miskin. Asal janda aja dijulungi. Padahal janda sugih. Ini janda Ustaz ya. Lihat dulu. Ada nggak dalam Quran tadi di antara penerima zakat itu janda? Disebut. Ada nggak? Halo. Ada tidak? Tidak ada. Nah, yang kalau jandanya miskin berhak, tapi kalau jandanya sugih dapat warisan dari lakinya, berhak tidak dia dapat zakat? Hadza huwal alimul ladzi yusriku nuru ilmihi ala ammati. Hadza inilah dia al-alim, orang yang berilmu, alladzi yang yusriku menyinari dengan cahaya ilmunya kepada ammah, kepada masyarakat secara umum. Ayahtaduna bihadihi idza ba'a, dan mereka itu memberikan petunjuk dengan petunjuknya, dengan bimbingannya, dengan ilmunya itu idza ba'a, jika dia menjual dia hati-hati berdasarkan ilmu. Juallah harganya sekian, ini ada aibnya begini-begini. Orang berilmu. Kalau orang tidak berilmu, aib barang yang dia jual malah disembunyikan. Makanya kalau kemarin itu cerita sedikit. Pak dokter yang menyedekahkan ikan itu dan pakan itu ditanggung oleh Pak dokter. Itu menitip zakatul mal yang setelah dihitung-hitung jumlahnya 7.800.000.
ya ada emas sekian kita hitung jadi. Nah, akad wakalah penyerahan zakat malnya itu ke Ustadz itu di dalam masjid, di Masjid Qaryah Thayyibah di kompleknya. Padahal di masjid itu di depan ada posko penerimaan zakat infak sedekah. Jadi Ustadz kan nggak enak, Pak kita ini serah terima wakalah zakat mal, di situ ada pos, jadi bisa menimbulkan kecemburuan. Kita baik sembunyi itu lebih. Jadi sambil berjalan belum percaya lawan dia. Jadi karena tidak percaya, ya, karena mungkin beliau tahu kalau kita menerima kita akan distribusikan ke mustahik yang benar-benar menerima. Ustaz hari itu keliling kampung, datang ke gang-gang mengantarkan beras, mengantarkan uang, sebagian bisa ditransfer. Kita videokan, kita kirim ke beliau sebagai laporan supaya termasuk yang di sini dengan para warga sekitar kita bagi-bagi. Karena kadang ada pengelola zakat ini mohon maaf kurang aman. Ada yang dititipi harta zakat fitrah berupa beras, entah bagaimana ceritanya, ini kejadian nyata. Beras itu belum sampai ke mustahik sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan setelah Ramadan, sampai berasnya itu berjamu. Bisa dimakan tidak? Sayang tidak? Ustadz yang menitip beras itu sejak hari itu nggak pernah lagi nitip, nggak pernah lagi. Langsung antar sendiri. Padahal itu kawan yang bisa kita percaya pada awal. Tapi gara-gara kejadian itu sejak itu tidak pernah lagi. Sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi. Sayang beras. Titik palu. Orang menukar rela, orang bertanam titik palu. Tidak pernah titik lagi. Nah, sempat klarifikasi itu Ustaz katanya. Si penerima mustahik itu pulang, dia mudik. Lalu akhirnya kami telepon, ini kami serahkan beras ini. Ya sudah diterima. Nah, tapi kenapa yang menerima itu tidak segera mengambil? Dan yang mengelola itu kenapa tidak mengingatkan dan tidak mengantarkan misalnya? Tetap jadi pertanyaan. Nah, yang begitu-begitu itu kita harus perhatikan. Ini amanah, kepercayaan. Nah, harta ketika kemarin itu zakat banyak kita dapat zakat, padahal tidak promosi. Dari Pak Dokter itu 7 jutaan, dari yang lain, dari dokter yang lain, dokter kanker itu 4 juta, dari yang lain-lain. Sampai hari Jumat menjelang sholat Id itu masih ada transfer harta zakat. Langsung hari itu juga sebelum Jumatan Ustaz klinik bagi-bagi. Karena kalau zakat fitrah harus sebelum sholat Id. Kalau lewat sholat Id dia menjadi sedekah biasa. Hari itu juga dulu. Yang zakat mal nggak habis, akhirnya terbawa pulang ke kampung. Kita izin sama yang muzaki, yang berzakat, Pak, ini duitnya kemarin sudah kita bagi-bagi, ternyata belum habis. Ini mohon izin kami bagi-bagikan di kampung. Oke, silakan. Ini termasuk iwak semalam kan, cumi yang dihadiahi abahnya lagi. Itu sayang banget kalau sampai buat. Amanah. Sidit mengeluarkan duit berapa ratus ribu rupiah untuk membelikannya, tapi kita lalaikan. Bahkan 1 butir beras pun itu harus kita jaga. Jadi orang yang berilmu dia idza ba'a dia menerapkan hukum-hukum sekitar jual beli. Wa idza ishtara dan ketika dia membeli juga kemudian mengamalkan ilmunya. Wa idza stadana dan juga ketika berhutang, ketika terjadi hutang piutang. Balik lagi tentang zakat, karena ini kan baru ya, kejadian baru. Yang saya ceritakan ke antum supaya update dan jadi ini. Ada seorang teman berhutang ke Ustaz. Utangnya itu setahun yang lalu. Janjinya mau dicicil selama 10 bulan. Ya, utangnya nggak banyak, 3.500.000. 350 per bulan selama 10 bulan. Ini sudah 10 bulan berlalu, nyicilnya baru sekali. Terbiarin ini. Nah,
Nah, pas Ramadan Ustaz kan biasa menghitung berapa orang berhutang ke Ustaz, berapa hutang Ustaz, berapa aset madu, buku segala macam, kan hitung jumlahnya berapa, orang yang berhutang ke Ustaz berapa. Nah, hari itu karena itu ada kawan yang punya utang yang 3.500.000 baru bayar sekali itu, ya kesempatan Ustaz, di antum ada utang sekian-sekian, antum ada itikat baik tidak untuk membayar melunasi. Ini penting Anda sampaikan karena Anda mau menghitung zakat. Kalau antum termasuk orang yang berencana untuk membayar, maka itu menjadi tanggungan, menjadi kewajiban Anda untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau antum memang tidak ada keinginan membayar, tapi ya bahasanya tidak begitu. Ini supaya lebih jelas. Bahasanya tidak begitu. Bahasanya lebih halus dari itu. Bahkan sangat halus, dipilih kata-katanya. Kalau antum tidak ada etikat membayar, maka Anda tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Jadi soal utang piutang ini juga ada kaitannya dengan zakat. Nah, kalau orang tahu ilmunya, utang-utang itu dia perjelas. Apakah ini orang yang berutang ada etikat baik dan mampu untuk membayar atau tidak. Ya. Wa idza zara'a, kemudian ketika dia bercocok tanam padi, tanam pohon-pohon segala macam. Di sana ada hukum-hukum seputar muzara'ah. Dalam mazhab Syafi'i, nanti antum belajar dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib, ada bahasan tentang muzara'ah dan mukhabarah. Sudah sampai situ belum? Belum. Muzara'ah itu artinya siapa di sini? Fakih sama Kamil. Kamil punya 1 hektar tanah sawah, tapi Kamil karena sibuk ngurus pondok tidak bisa menanami sawah. Akhirnya dipercayakan kepada Fakih. Ini bisa bertanam. Nah, lalu modalnya dari Kamil. Ini modal untuk beli bibit, modal untuk pupuk, pestisida, insektisida, apalagi dan macam-macam, fungisida. Modal dari si Kamil, si pemilik tanah. Itu namanya muzara'ah. Nah, ada lagi namanya mukhabarah. Apa? Mukhabarah sama, Kamil yang punya tanah, si Fakih yang mengelola. Tapi modalnya dari Fakih. Modalnya bukan dari Kamil, modalnya dari si pengelola. Namanya mukhabarah. Boleh tidak kedua-duanya? Menurut mazhab Syafi'i itu kedua-duanya tidak boleh. Sama-sama menhyun, nah, terlarang. Karena ada hadis Nabi SAW, nah Rasulullah SAW anil muzara'ah. Dalam riwayat lain, nah Rasulullah SAW anil mukhabarah. Dilarang kedua-duanya. Tapi mazhab Syafi'i nanti membolehkan kalau si fakir ini menyewa tanah itu dengan uang. Ya, kalau tadi itu hasilnya nanti fakir dapat bagi hasil sekian dari misalkan dibagi 2 misalkan ya, kalau modalnya dari si Kamil. Kalau modalnya dari fakir dapat 70%, Kamil dapat 30%. Nah, tapi kalau fakir menyewa tanah itu, sewa tanah sehektar ini, sawah ini bernilai 3 juta rupiah, berapa pun hasilnya. Menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya apa? Menurut mazhab Syafi'i. Nah, kemudian juga dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kalau akad muzara'ah dan mukhabarah itu digabungkan dengan akad musaqah. Apa pula itu musaqah? Nanti dibahas di materi. Jadi ada lahan pertanian, di sana ada kebun mangga atau kebun jeruk. Nah, banyak Habibie punya banyak kebun jeruk. Nah, di sela-sela kebun jeruk itu ada tanah sawah. Ya, kalau di Batola ini kan tanahnya rawa, biasanya diangkut pakai ekskavator lalu ditumpuk jadi bedengan-bedengan gitu lalu ditanami jeruk. Nah, di antaranya ada air, lalu di air itu ditanami padi. Nah, kalau si A dan si B itu melakukan akad musaqah. Apa itu musaqah? Memelihara tanaman keras. Misalkan tadi jeruk, rambutan, mangga. Lalu di antaranya itu ada lahan persawahan yang bisa ditanami padi, baik itu dengan akad muzara'ah maupun akad mukhabarah. Tapi dia ngikut ke akad musaqah, itu hukumnya boleh. Ada begitu, Pak.
Apa dalil akad musafah boleh? Nabi pernah mempercayakan pengelolaan tanah Khaybar yang di sana itu ada kebun kurma dan anggur, karena Nabi tidak punya waktu untuk mengelola itu, demikian pula para sahabat, lalu dipercayakan kepada ahli Khaybar untuk mengelola. Pohonnya tadi anggur dan kurma. Hasilnya kemudian dibagi hasil 50-50 bagi dua. Itu namanya akad musafah. Jelas ini? Nah yang begitu-begitu kalau orang tidak punya ilmunya lambat terus antam berai. Sebenarnya ranjang berai. Makanya perlu belajar. Idza zara'a wa idza tajara, demikian pula ketika dia berdagang. Wa idza anfaqa, ketika dia menginfakkan hartanya. Ya bunayya la aiba ala talibil ilmi, tidak ada aib, tidak ada cacat celah bagi orang yang menuntut ilmu. Idza amila fi masra'atihi, jika dia bekerja pada mazra'atihi, pada kebunnya. Tadi ini kan judulnya adalah fadilatil amal wal kasbi. Jadi bukan satu aib kalau antum punya lahan sendiri lalu antum kerjakan. Jadi petani, lulusan MDM kok jadi petani, tidak ada masalah. Ya kan? Lulusan MDM kok jualan pentol, pakai keliling jualan pentol ngaran-ngarannya Darul Arif. Tidak ada masalah. Lulusan MDM jadi tukang bengkel, siapa? Setiawan mengawani kakaknya, Pak Mustaqim. Bengkel Iksan, tukang bengkel. Ya, apa bengkel ya? Satu spare part. Bengkel dan spare part. Ustaz, kalau bengkel itu tangan kita jadi kasar, kotor, kan ada masalah. Kemuliaan itu bukan dari halusnya tangan, betul tidak? Kemuliaan itu bukan dari halusnya tapi dia meraih harta itu dari harta yang hak. Buat apa halus tangan tapi koruptor? Koruptor tangannya halus-halus. Kenapa? Karena dia nggak pernah nyambung, betul tidak? Dia nggak pernah mau mutar kunci pas. Jadi halusnya tangan itu bukan kadar kamu. Ini kenapa saya tekankan? Kan ada jamaah ngomong begini, Masya Allah bisa lama tangan sedikit, lembut tangan. Pada lembutnya tangan itu bukan standar kamu. Bahkan saya merasakan sendiri kemarin waktu di Madinah sakit, lalu ada beberapa jamaah yang mengurus itu 4. Ada yang ini operator alat berat mengurusi, ada yang bengkel di Banjarbaru itu mengurusi juga, ada yang lainnya 4. Nah salah satunya murid itu bengkel. Saya lihat tangannya memang keras itu, agak kasar. Ya, waktu murid tangan itu, masya Allah tangan halusnya. Ya tak halus, kadang suka mencangkulnya pas gotong royong ya. Yang diikuti spidol, pulpen, kitab. Tapi halusnya tangan ini bukan standar kamu. Tangan kasar itu masih banyak kapalnya. Tahu kapal? Bahari petani dia biasa mahari tiap hari berikan pakan sapi, biasa mencampur tanah biasa kan. Jadi sudah biasa mulai SD nanam sayur-sayuran sampai panen dijual ke kampung. Jadi sudah biasa di tempat dengan kerasnya hidup. Nah, jadi bahkan ada seorang sahabat Nabi yang karena bekerja keras tangannya kasar dipegang oleh Nabi, ini tangan penduduk surga. Masya Allah. Jadi apa tadi? Kemuliaan itu tidak ditentukan dari halus kasarnya tangan. Haywanat gitu juga menyangi iwak sampai kena patilnya iwak patin, luka akhirnya, bekunat. Insya Allah itu kunat yang mulia. Amin. Memangnya sama dengan hasilnya. Au mazra'ati abihi bi nafsihi, atau dia mengelola kebun tanah milik ayahnya. Jadi bukan sebuah aib. Ya tadi Ihsan melanjutkan usaha ayahnya, Setiawan membantu kakaknya.
atau ngelola kebun sawit punya ibunya, setiawan. Ya, saya yang tahu. Atau Mus'ab, jadi developer, misalkan, setiawan, kontraktor karena belajar di bapaknya, belajar di perpustakaan, akhirnya jadi kontraktor. Tapi merintis dari bawah, merasakan bagaimana mengaduk, bagaimana masang bata ringan, bagaimana plaster, bagaimana mengundur. Hanya pengalaman. Itu bukan sebuah aib. Innamal aibu kullal aibi, hanyalah aib dengan sebenar-benarnya aib ayyakuna kallan 'alan nas, yaitu orang yang memakan harta orang lain. Dengan merampas harta orang, mencuri harta orang, mengkorupsi harta rakyat, mengemplang harta pajak. Nah, itu kallan 'alan nas. Pajak itu dipungut dari orang miskin, lalu dikemplang oleh orang-orang kaya, kan begitu hari itu pajak. Kalau zakat itu diambil dari orang kaya, didistribusikan, dibagikan untuk orang-orang miskin. Kemudian apa? Ya taraf khabus sadaqat, orang yang berharap sedekah. Ini mohon maaf ya, hari ini tuh banyak juga. Mohon maaf, ini sudah tersampaikan dulu karena ini cerita juga Habib Hafiz namanya, waktu saya berangkat umrah kemarin dia ada yang mengaku Habib Ustaz, guru di sini. Nah, ini banyak juga orang mengaku Habib supaya untuk dapat duit. Jadi datang bawa sambutan, bawa tongkat, bawa tasbih, kepada kini segala, supaya orang mengetahui dengan harga yang mahal. Padahal ini itu telah jadi juga mengaku. Pernah kan Habib Bahar itu menghajar seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Habib, bahkan mengaku sebagai Habib Bahar, rambutnya pirang juga, gondrong, lalu datang kemana-mana keliling Indonesia, mengaku sebagai Habib Bahar. Tujuannya untuk membeli duit, tetap dihajar sama. Memang secara fikih yang mengaku-ngaku Habib mendustai orang itu dihukum dengan hukuman berat. Tapi siapa yang harusnya menghukum itu negara. Tapi ketika negara abai tidak peduli, Habib Bahar langsung turun tangan. Ya harusnya negara ya. Harusnya menghajar itu negara yang memberi hukuman berat terhadap orang-orang yang mengaku Habib, mengaku zuriat Rasulullah, padahal bukan keturunan Rasulullah. Kalau ini Habib itu, Habib wa yantaziru fadlata ashabil muru'at, dan menantikan kebaikan dari orang-orang yang kaya. Dia meminta-minta supaya diberi. Nah, itu sebuah aib. Jadi berharap diberi itu sebuah aib. Ustaz sudah pernah ceritakan. Kalau meminta pendonasi untuk bangunan masjid, pondok pesantren, itu memfasilitasi orang soleh. Tapi jangan pernah meminta untuk diri kita. Malu. Kalau untuk memfasilitasi orang soleh jangan malu. Kemarin saat nyebur kolam, bikin konten. Siang tadi sudah diedit sendiri. Besok di-share, mohon doanya mudah-mudahan banyak yang berdonasi. Banyak teman kita. SC mau kita bangun, mudah-mudahan segera kita bangun mesin-mesin. Jadi aku nggak berapa cerita. Jadi kalau inginnya itu pengennya satu malam selesai semua bangunan di sini. Bismillah, lebih selesai. Maunya besok jalan barat sudah jadi, sudah dicor jalan. Maunya, tapi kan berproses. Sabar menjalani proses. Dan kita pilih mana yang utama. Ya bunayya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama qabla al-bi'tsah. Wahai anakku, adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menggembala kambing sebelum diutus sebagai nabi dan rasul. Di masa itu menggembala kambing beliau. Dan tidaklah para nabi itu memang kecuali mereka pernah menggembala kambing. Ustaz dulu menggembala sapi. Jadi ada beberapa ekor sapi, Ustaz naik di atas hasil sapi. Ini digelari Arya Kamandani di kampung. Karena menggembala sapi dengan menaiki sapi ini Cina.
Kalau kuda nggak pernah, Pak. Ya, naik saja, tapi kalau sampai laju itu, mudah-mudahan nanti sampai MTM bisa ya, keluar kita latihan berkuda, yang berkuda. Mudah-mudahan nanti bisa tawarkan. Summakana yattajiru hatta bu'itha. Kemudian beliau itu berdagang setelah mengembala kambing. Jadi kalau kita itu terbiasa mengembala sapi, mengembala kambing, terutama kambing. Karena kalau kambing itu orang Arab bisa ratusan bahkan ribuan. Itu kita terlatih untuk mengelola, mengatur, bersabar. Nanti akhirnya dia akan terbiasa melatih orang, membimbing orang, mendidik orang. Makanya bagus juga kita ini pondok punya kebun, punya peternakan kambing. Yang peternakan kambing, iwak aja bisa berhari-hari karena dimakan. Biasanya rajin makannya pakai es, mana pakai es. Ini jarang lagi makan iwak. Anu serta pakannya di asrama Banak, jadi supaya segera kita bangunkan asrama dapur untuk dapur buat putra. Dulunya sudah dibeli, insyaallah sudah dibangun. Di bulan ini juga kita bangun. Nanti di anak di situ pakannya, jadi tidak ada lagi alasan kadang memakani. Wa mazala kadzalika hatta kana rizquhu tahta dhilli rumhihi. Wa mazala, dan senantiasa demikian, kadzalik demikian, mazala senantiasa selalu. Hatta kana rizquhu, hingga kemudian rezeki beliau, rezeki Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahta dhilli rumhihi, di bawah bayangan rumhi. Rumhi itu tombak atau lembing. Maksudnya itu senjata yang digunakan untuk berperang. Salah satu senjata yang digunakan untuk perang. Nah, ketika berperang dapat rampasan perang, namanya ghanimah. Dan ghanimah itu satu di antara 5 kekhususan Nabi dan umatnya yang dibolehkan. Kalau umat-umat terdahulu berperang, harta rampasan perang itu nggak boleh diambil, ditinggal gitu saja. Langsung datang petir dari langit, hilang, jemput ke langit adalah. Nah, tapi bagi umat Nabi Muhammad, sejak Nabi Muhammad, ghanimah itu dihalal. Dari harta rampasan perang, Nabi itu dapat bagian 1/5. Itu dibagi 1/5 yang pertama. Nah, dari situlah beliau kemudian menafkahi anak istri. Wakana Abu Bakrin tajiran hatta stukhlifa. Demikian pula Abu Bakar, beliau itu seorang tajir. Apa tajir? Orang yang pedagang. Kalau bahasa Arabnya tajir itu pedagang. Kalau bahasa Indonesia tajir itu artinya orang kaya, karena biasanya yang kaya itu orang yang berdagang. Maka antum berdaganglah. Saja Ustaz ini berdagang juga, Ustaz ini berdagang juga, mengajar dagang madu. Meskipun ya ada tajir-tajir juga. Biasanya yang kaya itu adalah para pedagang. Beliau berdagang hatta stukhlifah, hingga beliau diangkat sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sehari setelah baiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu memanggul barang dagangannya untuk berdagang ke pasar. Di tengah jalan ditemui oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Kenapa wahai sahabat, wahai saudara saya berdagang?" Nah, lalu kata Umar, "Enggak boleh lagi, kepala negara, khalifah kok masih berdagang? Harusnya ini mudir pondok masih jualan. Harusnya enggak usah. Khusus ngurusi pondok saja." Masalahnya gajinya ada cukup. Jadi ustazah ngajar di pondok, mestinya kalau satu dari misalnya dari kita. Hendak banyak mengambil jatah, rasa berdosa, rasa bersalah. Iya, ngambil yang sama dengan yang lain. Kalau perlu di bawah dengan yang lain. Bahkan kalau perlu, tidak perlu ambil gaji. Nah, tapi perlu antum tahu di MTM ini tidak seperti di pondok lain. Di pondok lain itu ada yang istilahnya begini. Malul ma'had, malul mudir. Ada istilahnya. Hartanya pondok, ya hartanya mudir. Jadi keuntungan dari akad ijarah pengajaran itu pendidikan sekian puluh juta misalkan itu jadi milik mudir. Tidak ada pondok mudir. Maka akhirnya ada mudir yang kaya itu meninggal. Nah, di MTM kita tidak menggunakan prinsip. Kita tidak malul ma'had,
dia tetap malu. Makanya Ustaz nggak pindah uang, yang punya uang sebenarnya. Ustaz tidak memiliki harta yang menjadi milik Ustaz. Ustaz ini dapat gaji sebagai mudir, sekaligus gaji sebagai pengajar. Tidak lebih dari itu. Maka dalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum minas salafus salih. Demikianlah pula sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tadi kan dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan wa man tabi'ahum minas salafus salih, dan siapa saja yang mengikuti mereka, mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat min salafus salih, dari kalangan salafus salih. Jadi mereka biasa. Jadi para ulama-ulama kita itu pun ulama-ulama mazhab itu pedagang, pengusaha. Ada yang namanya ulama mazhab Syafi'i namanya al-qaffal. Al-qaffal. Kenapa digelari al-qaffal? Karena beliau itu usahanya membuat gembok pintu. Kalau gembok qaffal itu gembok, maka digelarilah dengan al-qaffal. Ada Imam Al-Mawardi, pengarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Mawar dari kata mawar. Artinya apa? Bunga mawar. Lain. Ada ulama yang namanya itu dari pemerah bunga mawar sehingga menjadi parfum. Lalu akhirnya digelari dengan pekerjaan. Ada Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu karena ayahnya pemintal, pekerjaannya tukang jahit, bahasa kita pemintal benang, jadi disebutlah Al-Ghazali. Jadi artinya para ulama-ulama kita tidak malu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang kebanyakan. Yang penting halal. Jadi kalau di antara antum nanti ada jadi tukang jahit, tidak ada masalah, tapi jadilah tukang jahit yang amanah. Minggu depan Pak selesai, insya Allah tanggal sekian tanggal sekian. Orang yang datang, alhamdulillah Pak sudah selesai. Jangan nanti datang, belum Pak, seminggu lagi. Seminggu datang, belum Pak. Itu bukan penjahit, penjahat. Karena ada job besar, yang satuan itu diabaikan. Padahal kalau dikerjakan paling sejam 2 jam selesai. Nah, jelas ini. Jadi kalau jadi tukang jahit, jadilah tukang jahit yang penjahit yang amanah. Nanti namanya penjahit amanah. Dengan penjahat amanah. Karena tidak ada penjahat yang amanah. Fama mana'ahumul ilmu an muzahamatin nas fi kasbil halal. Dan tidaklah ilmu itu menghalangi mereka dari muzahamatin nas, dan dalam tak tertandingi di antara manusia fi kasbil halal, dalam hal pencarian halal. Bal kanu qudwatan hasanatan fi wujudil kasbi. Bahkan mereka itu adalah teladan yang baik dalam hal memperoleh harta. Ada satu pesan menarik dari wanita-wanita yang menjadi istri salafus saleh. Ini pesan sebelum ditutup nanti. Itu dulu wanita-wanita atau istri-istri salafus saleh. Kalau suami mau berangkat kerja, dia pesan nih suami. Pesannya begini. Iyakum wal kasbal haram. Wahai suamiku, jangan engkau carikan kami harta yang haram. Iyakum wa kasbal haram. Setelah iyakum itu pasti masuk. Maka iyakum wa kasbal haram. Wahai suamiku, jangan engkau carikan kami harta yang haram. Nahnu nasbiru alal ju', karena kami mampu bersabar menahan rasa lapar, wala nasbiru alal nar, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api. Wanita-wanita dulu itu kesannya begitu. Kalau suaminya berada, oh abahnya, beri kami harta yang halal, jangan dicarikan yang halal, karena kami sanggup menahan rasa lapar, tapi kalau tidak sanggup menahan pedihnya siksa api. Itu ya para banat ya. Jadi jangan dipaksa-paksa suaminya untuk kerja lebih buruk, akhirnya dia nggak sempat berdakwah, tidak sempat berpisah maksudnya gara-gara disuruh lembus supaya ada pendapatan dakwah segala macam. Keponaan dulu kali. Sedikit lagi satu paragraf. Ya bunayya innaka satatalli'u ala katsirin min al-ahkam asy-syar'iyyah
Wahai anakku, sesungguhnya engkau itu akan menyingkap, ya, memutolaah, menyingkap banyak dari hukum-hukum syariah. Fil bai'i wal rahni wal ijarati wal mudharabati wal muzara'ati wan nahwiha. Berupa hukum-hukum seputar jual beli, seputar rahan, jaminan, wal ijarah, kontrak kerja. Ijarah dia abdul ala manfaatin bil iwadin. Akad akan jasa tertentu dengan upah tertentu, itu ijarah. Jadi tadi kita MOU program aplikasi digitalisasi pondok tadi itu akad ijarah. Kita menyewa aplikasi itu untuk digunakan di pondok dan kita bayar per santri, bayarnya 15.000. Kalau ada 100 santri berarti sejuta 500 per bulan. Tapi jangan khawatir ya Pak Is mungkin nggak ikut merasakan ya. Insya Allah di MDM tidak ada kenaikan harga. Jadi kalau misalkan ada barang A itu harganya 3.000 di tempat Ustaz suatu hasanah, begitu ada aplikasi itu belum berharap tetap 3.000. Jangan ada kenaikan harga. Yang 15.000 itu pun pertama kita akan anjurkan sejak ke wali santri untuk membantu. Jadi hukum asalnya kita tidak membebankan ke wali santri. Sifatnya membantu, silahkan pihak kalau membantu. Dan kita lihat kesanggupan kita nih, dengan tidak dinaikkan ditambah 15.000 sanggup tidak kita? Atau wali santrinya paham kan? Harapan kita wali santri paham. Artinya dengan begitu kan dia bisa memantau si fulan, si Ridwan belanja hari ini sekian, yang dibeli ini itu terdata. Nah, orang lain bisa mantau dia sampai ke situ. Jadi sifatnya ke orang tua kita sifatnya anjuran, dan paham dan ada kesadaran. Ijarah ya, kemudian mudharabah itu kerjasama bisnis. Ada amal, ada mal. Ada bisnis proyek mengerjakan ruang guru, proyeknya senilai 500.000. Nah, Mus'ab saya punya kemampuan untuk mengerjakan itu, tapi Mus'ab nggak punya uang. Nah ini ketemu sama siapa? Jepri. Banyak mana Jepri? Banyak kan pengusaha tanpa riba. Kayak, nah, kata Jepri ini saya punya modal nih 500 juta. Nah, Mus'ab yang mengerjakan. Ketemu antara amal, badan dengan mal. Nah, disebutkan dulu. Muzara'ah tadi sudah saya sebut warna biha dan semisalnya. Fa'mal, maka lakukanlah itu semua bima ta'lam, berdasarkan apa yang kau ketahui, berdasarkan ilmu yang kau pelajari di pondok ini. Wa 'allimin nasa, dan ajarkanlah manusia. Yudha'ifullahu lakal ajra ala ilmika wa amalika, maka Allah akan melipat gandakan bagi engkau pahala ajra ala ilmika, atas ilmu engkau, wa amalika, dan apa yang engkau kerjakan. Ya kaya bunaya, janganlah engkau wahai anakku antadzunna, menduga kama yadhunnu ba'dul aghniyai, sebagaimana ba'dul aghniyai, janganlah engkau menduga, menyangka sebagaimana sebahagian orang-orang yang ghabiyun, ya, jamaknya aghniyah, mufradnya ghabiyun, jamaknya aghniyah. Sebagian orang-orang yang tolol, anna tawakkula 'ala Allah, bahwasanya tawakal kepada Allah, wa tarkul amali, itu adalah dengan tidak beramal. Salah. Dengan tidak bekerja. Salah. Harus bekerja tetap. Kalau makom kita itu makom asbab, ya kerja. Kalau makomnya makom tajrid, seperti istrinya Ustaz itu makomnya makom tajrid, nggak kerja dapat duit. Ustaz gajian awal bulan, gaji masuk, sekian menit kemudian sudah transfer ke rekening istri, dipindah. Ini untuk nafkah bulannya. Saya yang kerja, dia dapat duit. Itu makomnya makom tajrid, nggak kerja tapi dapat duit. Kalau makom antum masih makom asbab, ya kerja. Buat tarkul itu ngaku tawakal tapi tidak beramal, tidak bekerja. Wal
istislami lil aqdar, dan menyerah pada takdir dengan alasan takdir, ini sudah takdirnya, dengan kadar, dengan takdir. Itu orang yang auliya, kata Syekh Muhammad Syakir. Bahkan Ustaz baca itu dalam kitab Talbisul Iblis karangan Ibnul Jauzi. Tidak salah nama itu Abdurrahman Ibn Jauzi. Kata beliau termasuk talbisul iblis, termasuk tipu daya iblis kalau ada orang sakit tapi tidak mau berobat. Sakit tidak mau berobat. Sakit ini kan darimu ya Allah, Engkau juga yang menyembuhkan. Lalu dia tidak berobat. Itu orang yang tertipu oleh iblis atau anak buahnya iblis, ini syaitan. Kenapa? Kata beliau, karena nabi itu pun jika sakit mereka berikhtiar dengan berobat. Nabi Musa sakit ini, nanya ke Allah apa obatnya Allah, itu obat itu asis dalam kitab asis itu. Nah, kita mengulang lalu berobat dia dengan itu. Diberi kesempatan lain dia tidak nanya lagi ke Allah, langsung ke asis itu, ke obat itu, ternyata tidak sembuh. Nanya ke Allah, ya Allah kemarin obatnya itu aja sembuh, ini juga kok nggak sembuh. Kata Allah, kemarin kamu konsultasi dulu ke saya, ini kamu nggak konsultasi langsung. Jadi tawakal Anda itu sekarang beralih kepada obat. Nabi Muhammad begitu juga, ketika beliau sakit beliau juga berobat, dan beliau juga mengobati sahabat-sahabat beliau. Entah berobat dengan obat ini atau dengan ruqyah, ya, proses berobat. Jadi berobat itu sunnah para nabi, dan berobat itu hukumnya sunnah. Ada seorang perempuan yang kena penyakit ayat epilepsi, lalu datang kepada Rasulullah, saya punya ayat, tolong doakan. Kata Nabi, kalau engkau bertawakal, tidak saya doakan, tetap menerima sakitmu itu, maka engkau akan masuk surga, min ahlil jannah. Kalau begitu ya Rasulullah, doakan saya, kalau saya kambuh, aurat saya jangan tersentuh. Nah itu permintaan. Maka kalau doakan Nabi sembuh. Nah berdasarkan hadis itu, para ulama sebutkan berobat itu hukumnya, karena dia datang Nabi, meskipun Nabi memberikan pilihan. Nabi mengatakan fatadawu, berobatlah, fala tatadawu bi haramin, berobatlah, jangan berobat dengan yang. Jadi berobat itu sunnah. Jadi kalau ada orang yang sedang berobat dengan alasan tawakal Allah, itu talbis, telah terkena tipu daya iblis. Lanjut. Inna zari'al ladzi yahrusu ardahu. Misbah. Inna zari'a, sesungguhnya seorang petani, alladzi yahrusu ardahu, yang dia itu mengurus, ya, menanami tanahnya, wa ya'malu fiha, dan bekerja dalam ziraah pertanian, binafsihi, untuk dirinya, lailan wa naharan, baik siang malam maupun siang, min afdalil mutawakkilin, itu orang yang paling afdal tawakalnya, kata Syekh Muhammad Syakir. Kenapa? Jadi dia tuh afdalil mutawakkilin ala Allah, orang yang paling bertawakal kepada Allah. Idza hasunat niyatuhu, jika bagus niatnya karena Allah, menanam dia, kalau lalu dia wakilkan urusannya kepada Allah, dia pupuk, dia rawat, kalau berbuah dia panen, kalau ternyata dimakan hama dia sedekah buat dia, bagus niat. Ya. Jadi jangan mikir kalau nanam sesuatu, ini pasti yang SMA misalkan, suruh nanam mangga, malas-malesan, paling yang menikmati adik kelas, salah itu. Ya kan? Nanam matoa 5 tahun baru berbuah, belum tentu menikmati juga. Caranya tanam saja. Kalau dimakan hama itu jadi sedekah, apalagi dimakan santri, apalagi dimakan ustadz, orang-orang yang lisannya berzikir kepada Allah, yang tiap pagi menghafal Quran. Dimakan hama, dimakan burung saja jadi sedekah, apalagi dimakan orang soleh. Betul tidak? Jadi tanam saja, tanam terus kebaikan. Fa'innahu wada'al habbah, seorang zari, seorang petani, itu ketika meletakkan habbah, biji, fi batnil ardi, di dalam perut bumi, di dalam tanah, kan begitu ya. Di dalam itu kalau nanam kacang tanah, kacang panjang, kacang koro, itu kan ditajak dulu kan. Nanam padi, ditajak dulu, padi darat. Nah, masukkan baru ditutup. Fi batnil ardi, wa ahsana amalahu, lalu dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Fawwadal amra ila rabbih, lalu dia mewakilkan urusannya itu kepada Tuhannya.
Fa in syaa ambatat, kalau Allah menghendaki maka habbah tadi itu akan tumbuh menjadi sab'a sanabila, menjadi 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap bulirnya itu ada 100 biji. Wa in syaa amataha, tapi kalau Allah menghendaki, ya, karena dia berwakil kepada Allah, Allah yang menghidupkan mematikan, Allah menghendaki dari biji tadi habbah itu mati, amata falam tumbit syai'an, lalu tidak tumbuh apapun. Jadi ketika dia menanam, wakil Allah. Itulah sebenar-benar afdalul mutawakkil. Antum pedagang buka toko bismillahirrahmanirrahim. Harus dibuka tokonya. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tokonya antum tutup. Ya enggak ada orang. Sama itu kita jualan air apa? Air isi ulang tutup terus, gimana masyarakat mau beli? Bukanya pas antum mau ngambil itu, tapi enggak apa-apa kan. Di tahun ketiga kita akan buka terus sampai giliran kita juga untuk masyarakat supaya jadi pendapatan bahkan depan itu kita mau buat toko-toko gitu. Jadi Gani nanti kalau mau buka usaha desain undangan perkawinan silahkan. Banget ada bikin wadai makanan, nah itu bisa dijual sih. Masukkan ke aplikasi. Jadi masyarakat yang mau beli harus bawa barcode dulu. Karena kalau nggak bisa terpakai. Nah, jadi di depan itu kita rancang untuk usaha amal usaha. Jadi santri ini juga harus punya keahlian. Makanya nanti di MTM ini ada ekskulnya Muslimpreneur. Yang banget nanti diajari usaha, banyak juga diajari usaha. Supaya untuk menulis di sini nggak gelap dunia. Karena bingung apa yang mau dilakukan. Sampai akhirnya gelap mata. Sehingga akhirnya melakukan yang diharapkan. Jadi latihan untuk survive bertahan hidup itu juga harus. Terakhir, dulu di zaman Sayyidina Umar itu ada orang-orang yang ngaku tawakal tinggal di masjid. Pagi sampai siang itu jam kerja. Kok dia itu iktikaf terus di masjid? Kata Umar, Anda kok nggak kerja? Padahal Anda itu sehat, kuat. Ya kan? Mohon maaf hari ini, mohon maaf. Hari ini banyak orang-orang yang malas misalnya. Antum jangan begitu. Jadi makin banyak tren di Banjar ini manusia perak. Coba lihat juga. Makin banyak jadi tren, jadi fenomena. Tubuhnya, rambutnya diucap sama perak sebijian. Habis itu meminta-minta di perempatan di lampunya. Seolah-olah sudah ada pekerjaan halal lain misalnya. Betul tidak? Asal dia mau saja, meskipun hanya digaji 100.000 sehari jadi kuli bangunan, itu lebih baik daripada dia meminta-minta jadi manusia perak. Nanti jadi manusia emas, nanti jadi manusia dijadian. Bukan manusia sendiri. Nah, jadi di zaman Umar itu ada orang jam kerja kok itikaf terus masjid. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa kalian yang kerja? Mereka mengatakan, nahnu mutawakkil. Kami itu orang yang bertawakal kepada Allah. Nahnu mutawakkil Allah. La, kata Umar, tidak. Antum mutaakkilun. Kalian itu orang-orang yang mengharap sedekah, mengharap makan pemberian dari orang. Mutaakkilun, bukan mutawakkil. Jadi mentalnya itu kita jangan mental begini ya, tapi mental begini. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan jadi peminta-minta, tapi jadilah yang itu saja, waktunya habis. Nanti kita lanjutkan Kamis yang akan datang. Allah berikan kesehatan badan, yang sakit disembuhkan, yang kurang semangat dijadikan semangat, yang ngantuk ketika belajar berhenti ngantuknya, yang kurang sehat semoga segera diberikan kesehatan, yang kada paham-paham mudah-mudahan diberikan kepahaman, yang masih sedih saja sudah pulang mudah-mudahan dibuat gembira. Faliyafrah. Bila tiga faliyaf atas rahmat Allah, anugerah Allah, gembira. Jangan dibuat sedih. Kita sudah Ikron alhamdulillah sudah gembira gitu. Bahkan 2 minggu liburan dia pengen segera pulang ke pondok. Kangen. Si siapa itu? Lulu juga. Andai tiket pesawat itu tidak dibeli hari Ahad, dia sudah pulang sebelum hari Ahad. Dan ada yang kangen banget gitu berat si Jeffrey. Tanggal 19 dia sudah kesini.
mudah-mudahan antum betah semua di sini. Amin. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, menemukan keluarga di sini. Di sini ada ayah antum, di sini ada kakak antum, ada teman, ada sahabat. Menemukan keluarga. Kalau hari ini yang kemudian yang soleh. Alhamdulillah. Dan pokok hajat kita berdoa dan kampus kita urusan dunia dan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.